Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya mas mbak sekalian. Jadi gini, pernah nggak sih ngerasa kayak ada orang yang suka sama kamu, tapi ya nggak cukup suka? Yuk, kita bahas bareng. Sebelum kita mulai, gua cuman mau bilang, you will be okay, kamu akan baik-baik aja kok setelah ini. Moga aja ya, ini ngebantu kamu berhenti overthinking, keluar dari pola cinta yang ngehe banget, dan mulai narik cinta yang bener-bener kamu pantas dapetin. So, hari ini, kita bakal ngebahas satu dinamika dalam dunia percintaan yang bener-bener bikin capek mental dan gak jarang bikin bingung total. Nah, balik ke topik. Kita bakal ngomongin soal situasi yang ngeselin banget, di mana ada orang yang kelihatannya suka tapi setengah-setengah. Dia munculnya tuh pas-pasan aja, cukup buat bikin kamu berharap, tapi gak pernah bener-bener milih kamu sepenuhnya. Kamu jadi kebingungan sendiri kayak, dia suka gak sih? Atau malah mikir, gue salah apa ya? Dan kalau kamu pernah ngalamin itu, atau malah sekarang lagi ada di situasi kayak gitu, hati kamu berasa kayak boneka yang ditarik ulur bolak-balik. Nah, video ini buat kamu banget. Gak usah banyak bacot di awal. Oke, let's break it down guys. Pernah gak sih kamu ngerasa digantungin? Kayak kamu udah setengah jalan jatuh cinta, tapi dia masih main petak umpet. Rasanya tuh kayak udah nyebur, tapi gak bisa berenang, cuma bisa ngap-ngapan di tengah. Nah, kalau kamu lagi di posisi itu, yuk, sini deh, kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke zona abu-abu. Ini nih, fase hampir jadian tapi nggak jadi-jadi. Kayak kamu bukan siapa-siapa, tapi juga bukan nggak berarti. Chat tengah malam jalan, ngobrol dalam sampai kayak nyentuh jiwa, tapi giliran ngomongin komitmen, hening. Waktu bareng dia tuh kayak magic, tapi pas pisah dia kayak hilang di udara. Kamu jadi mikir mulu, analisis tiap kata, replay tiap chat, tiap tatapan. Kayak nyari kode rahasia yang sebenarnya nggak pernah ada. Dan iya, kamu nggak lagi mimpi karena emang ada sesuatu di antara kalian. Tapi nih ya, dengerin baik-baik, ini titik di mana kamu harus mulai ngerem. Kamu harus stop nyiksa diri kamu sendiri buat decode semua sinyal yang nggak jelas itu. Kalau kamu sering nonton konten di channel ini, pasti kamu udah denger ini berkali-kali. Tapi buat kamu yang baru nongkrong di sini, selamat datang, dan siap-siap kamu bakal denger ini berkali-kali juga. Kalau kamu harus nanya, sebenarnya kamu udah tahu jawabannya. Kamu cuman gak pengen itu bener. Dan gue kasih tahu hal penting yang bisa nyelamatin kamu dari patah hati berkepanjangan, energi emosi yang kesedot gak jelas. Kalau dia beneran suka banget sama kamu bakal tahu, gak bakal bingung. Yang bikin ruwet tuh si zona abu-abu ini, karena ada rasa, tapi gak ada arah. Kita bakal bahas bentuk nyatanya kayak gimana, tapi yang lebih penting, kita bahas efeknya ke diri kamu. Kenapa susah banget ngelepas? Kenapa kamu ngerasa kayak ketempelan terus sama orang yang gak ngasih kepastian? Kenapa kamu ngerasa harus buktiin diri kamu terus? Padahal ya, kalau dia gak lihat nilai kamu, kenapa kamu gak tinggalin aja? Kenapa gak cabut? Dan ini nih, yang kadang pahit banget buat diterima. Kamu sebenarnya bukan cuma pengen dia milih kamu. Kamu lagi nyoba balikin rasa berharga dalam diri kamu sendiri. Kamu keikat sama ide dipilih, karena kamu percaya kalau orang ini milih kamu, itu artinya kamu cukup. Kamu layak dicintai. Kamu gak bakal sendirian. Dan mungkin, itu karena ada ketakutan dalam diri kamu. Banyak banget, dan bukan cuma cewek ya, cowok juga bisa kok punya rasa takut itu. Takut ditolak, takut sendirian, takut ngerasa gak cukup. Kamu berharap kalau kamu dipilih, semua luka lama, semua rasa insecure, semua ketakutan kamu bisa hilang gitu aja. Tapi kenyataannya, nggak semudah itu mas mbak sekalian. Dan akhirnya kamu tetap stay. Kamu bertahan tapi makin lama makin ngoyo. Kamu mulai ngubah diri pelan-pelan jadi versi yang katanya sih lebih chill, lebih asik, lebih santuy, lebih bisa ditolerir lah. Semua yang kamu kira dia mau. Kamu buktiin kalau kamu tuh suportif banget. Pengertian abis, sabar ngalahin malaikat. Sampai kamu mulai mikir, gue harus buktiin apa lagi sih biar dia mau milih gue. Kamu ngerasa kayak semua beban ada di pundak kamu mikir kamu yang salah, dan kalau kamu bisa perbaiki diri fix deh, dia bakal milih kamu, terus kalian hidup bahagia selamanya. Tapi realitanya, ini tuh bukan pondasi buat hubungan sehat, ini pondasi buat ngancurin rasa percaya diri kamu pelan-pelan. Nah lanjut. Sekarang dengerin, ini kalimat sakti yang semoga bisa ngebebasin kamu. Kamu gak pernah
Nggak akan, dan nggak seharusnya maksa orang buat pengen sama kamu. Kalau rasanya kayak kerja rodi, capek hati, banyak mikir, ya itu tandanya bukan buat kamu. Cinta tuh bukan sesuatu yang harus kamu pamerin kayak audisi talent show. Cinta yang benar itu datang ke kamu karena kamu emang diri kamu apa adanya. Bukan karena kamu ngejar-ngejar pakai segala cara. Mungkin dulu atau sekarang lagi suka banget sama satu orang. Dia kelihatan tertarik, tapi nggak pernah minta nomor kamu atau IG kamu, nggak pernah ngajak ketemuan. Dan kamu sampai nyasar nonton konten yang ngebahas teknik psikologi biar dia jadi naksir. Sampai ngikutin, pakai warna favorit dia biar dia ngerasa nyaman. Ya udah, kamu pakai aja terus karena katanya itu warna kesukaan dia. Bahkan sampai belajar ngikutin gestur tubuh dia. Kalau dia nyilangin tangan, kamu ikutin juga. Tapi kayak, ya ampun, kamu bayangin aja. Itu bukan cinta, itu drama total. Kalau kamu harus jadi orang lain, biar dia mau sama kamu, itu tandanya kamu lagi ngejar ilusi, bukan hubungan. Dan kenapa sih kita suka banget nempel sama orang yang gak milih kita? Karena sebenarnya yang kamu kejar itu bukan orangnya, tapi mimpi tentang apa jadinya kalau. Kamu kejar versi ideal yang cuma ada di kepala kamu. Kamu bukan cuma pengen dia, tapi kamu pengen versi dia yang kadang muncul 5 menit dan bikin kamu ngerasa dilihat. Bukan yang ngilang 5 hari gak ada kabar kamu pegang terus momen-momen manis yang nyempil dikit. Kamu mikir, kalau gua mundur sekarang, gimana kalau gue ninggalin sesuatu yang sebenarnya baru mau mulai? Jadi kamu nunggu, kamu berharap. Tapi selama nunggu itu, yang kamu dapat apa? Kamu tersiksa. Lo bilang ke diri sendiri, gue cuma butuh waktu dikit lagi. Gue sabar aja dulu, gak mau buru-buru. Padahal, yang kamu pertahanin tuh bukan hubungan nyata, tapi versi dongeng di kepala kamu. Maaf banget kalau ini kedengeran nyelekit. Gue tahu ini sakit buat denger, tapi percaya deh, ini gue ngomong bukan karena gue gak peduli. Justru karena gue ngerti banget rasanya. Gue pernah ada di titik itu dan gue juga dulu berharap ada orang yang mau negor gue, kayak gue negor kamu sekarang. Dengerin ya, kalau kamu masih nempel sama harapan manis doang, kayak mungkin nanti dia berubah, mungkin dia cuma butuh waktu. Itu artinya kamu lagi kejebak di cerita yang salah. Cinta yang sehat tuh bukan dibangun dari potensi yang mungkin akan kejadian, tapi dari timbal balik yang nyata. Dari dua orang yang sama-sama effort, sama-sama mau. Dan kalau rasanya cuma kamu doang yang ngejar, sementara dia nyantai aja, ya sebaik apapun niat kamu, seserius apapun usaha kamu, tetap gak akan cukup. Malah, makin kamu berusaha keras buat buktiin diri, makin kelihatan kalau kamu sebenarnya ngerasa gak pantas buat dia. Kamu kayak lagi ngomong ke dia, secara gak langsung. Gue tahu gue gak cukup, makanya gue harus kasih semuanya biar kamu mau milih gue. Padahal ya, itu malah bikin dia makin males karena energinya tuh desperate banget. Nah lanjut ya. Nah sekarang, yuk kita bedah nih, bentuk nyatanya cowok atau cewek yang suka tapi nggak cukup suka. Dia bisa aja tidur bareng kamu, tapi nggak pernah ngomongin masa depan. Bisa banget dia bilang kangen, bilang pengen ketemu, tapi ujung-ujungnya ngewe doang. Salah maksudnya tuh nggak pernah ada ajakan nyata. Atau kalau ngajak pun, dadakan banget, nggak ada usaha lebih. Terus dia juga bisa banget bilang belum siap punya hubungan, tapi di sisi lain gak mau kamu deket sama orang lain. Lah gimana? Itu tuh bukan cinta. Itu cuma dia pengen enaknya doang, tanpa komitmen. Dan penting juga ya, bukan berarti dia jahat. Dia bukan villain dari kisah cinta kamu. Dia cuman bukan orang yang tepat buat kamu. Udah, sesimpel itu. Kadang emang sih, ada aja orang yang sebenarnya suka tapi gak siap. Dan seringnya, cewek atau cowok yang bener-bener siap tuh bisa nyediain ruang buat hubungan kapan aja. Tapi banyak dari kita yang tetap nempel. Karena mikirnya, ya tapi dia beda, dia spesial, ada koneksi. Nah, itu tuh yang bikin susah move on. Karena kamu kejebak di pola pikir kelangkaan. Kamu ngerasa dunia tuh kecil banget, kayak dia satu-satunya pilihan. Padahal, hello, dunia luas banget, isinya miliaran manusia. Masa kamu rela stuck di satu orang yang bahkan gak bisa nyamain energi kamu? Dan coba deh, pikir ulang, emang kamu mau ada di hubungan yang dari awal harus ngeyakinin orang buat milih kamu? Harus bikin dia ngerasa kamu layak dicintai? Padahal, cinta tuh harusnya keputusan yang gampang. Yang datang dari hati, bukan dari debat batin tiap hari. Tapi ya, sayangnya, banyak dari kita, baik cewek maupun cowok, malah nyalahin diri sendiri pas ditolak. Kamu mikirnya,
Mungkin gue kurang cantik atau ganteng, kurang cool, kurang chill, kurang ini itu. Padahal, no. Bukan karena kamu kurang. Kadang emang orangnya aja yang gak match. Dan kamu gak bisa maksa chemistry yang gak nyatu jadi cinta yang utuh. Lo mikir, kalau gue cukup cakep, cukup chill, cukup keren, pasti dia bakal stay. Tapi ya, itu bukan cara kerja koneksi yang beneran. Bukan soal kamu cukup atau enggak, tapi soal nyambung atau enggak. Dan sayangnya, rasa itu nggak bisa dipaksa. Semakin kamu maksain, makin kamu nyakitin diri sendiri. Kamu malah jadi ninggalin siapa diri kamu sebenarnya. Cuma buat ngejar orang yang bahkan belum tentu mau stay. Dalam hidup kita tuh harus belajar bedain. Mana yang bisa kita kontrol dan mana yang enggak. Yang bisa kamu atur tuh, misalnya penampilan kamu, ya sebisanya lah ya. Kita nggak bisa ubah tinggi badan, tapi kamu bisa tampilin versi terbaik dari diri kamu. Bisa olahraga, bisa makan sehat, bisa sembuhin luka lama, bisa kerjain kepercayaan diri kamu, bisa ningkatin self-worth kamu. Itu semua ada di tangan kamu. Literally bisa kamu usahain sendiri. Dan kalau kamu bingung mulai dari mana, ya santai aja. Banyak banget sumber yang bisa bantu. Entah cari coach yang udah ahli di bidangnya atau ke psikolog buat konseling. Pokoknya, akses tuh ada. Tinggal kamu mau apa enggak. Nah, yang nggak bisa kamu kontrol, ya dia. Kamu nggak bisa atur kapan dia bakal siap. Kamu nggak bisa maksain dia buat beresin trauma atau stres hidupnya yang bikin dia nggak bisa hadir sepenuhnya dalam hubungan. Itu tugas dia, bukan kamu. Kamu bisa jadi inspirasi dengan cara nunjukin versi terbaik dari diri kamu. Tapi tetap ya, inspirasi itu bukan kendali. Dia tetap harus gerak sendiri. Karena ngatur diri sendiri aja udah PR kan? Masa kamu mau ambil alih hidup orang juga? Begitu kamu bisa lepasin mentalitas, semua harus sesuai keinginan gue, di situ baru kamu nemuin power kamu yang asli. Karena hidup di mindset korban tuh capek banget cuy. Kamu ngerasa dunia nggak adil, kamu ketemu orang yang klik, tapi dia nggak bales rasa kamu. Kamu lihat teman-teman udah nikah, tunangan, punya pasangan, dan kamu ngerasa sendirian. Dan kamu bilang, ini nggak adil. Tapi ya, mindset kayak gitu tuh cuma bikin kamu makin tenggelam, makin gak punya kontrol. Dan ya, gue gak bilang hidup ini gampang. Gue sendiri pernah kelempar bolak-balik ke neraka emosional. Gue udah pernah ngerasain yang paling perih, tapi gue juga tahu ada dua dunia nih. Dunia di mana kamu jadi korban hidup, dan dunia di mana kamu bangkit jadi petarung. Jadi versi kamu yang kuat, yang bangkit, yang tetap jalan walau babak belur. Dan percaya deh, ketika kamu milih jadi pejuang, bukan korban, kamu bakal jadi pribadi yang lebih tangguh, lebih pede. Dan proses kamu buat dapetin cinta yang bener-bener sehat tuh bakal makin cepet. Kamu tinggal butuh satu hal lagi, percaya sama proses ini. Nah, lanjut ya. Oke, jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, gue harus ngapain lagi biar dia milih gue? Tapi mulai ganti jadi, kenapa sih gue ngerasa harus sekeras ini buat dapet cinta? Dari mana sih pola pikir itu datang? Kok kayaknya cinta tuh harus diperjuangin sampai titik darah penghabisan? Baru kita ngerasa layak dicintai? Coba deh kamu pikirin, renungin. Nulis di jurnal tuh bisa banget ngebantu. Serius. Tulis aja pertanyaan-pertanyaan kayak, luka lama apa sih yang sebenarnya lagi kebuka karena situasi ini? Jadi ini bukan soal orangnya, tapi soal luka lama yang kebuka dan bikin kamu kayak ngerasa harus buktiin sesuatu. Nah sekarang coba pikirin juga. Kalau kamu lepasin semua fantasi soal dia, terus ngadepin kenyataan yang sebenarnya, apa yang bakal kamu rasain? Dan yang gak kalah penting, gimana caranya kamu kasih closure ke diri kamu sendiri, tanpa nunggu dia ngasih penjelasan. Kadang yang bikin kita stuck tuh karena kita pengen tahu kenapa. Kita kan cocok, chemistry-nya dapet, kenapa dia nggak milih gue. Tapi ya, sering banget jawabannya tuh nggak ada. Dan kamu pasti pengen nangkep itu sebagai, tuh kan, gue nggak cukup buat dia. Tapi hey, itu salah besar. Bukan kamu yang nggak cukup, tapi emang kamu bukan orang yang pas buat dia. Titik. Itu dua hal yang beda banget. Dan coba kamu pikir, pasti kamu juga pernah kan ketemu orang yang bagus, menarik, baik, kerjaannya oke, tapi entah kenapa, kamu nggak ngerasa klik. Padahal semua checklist terpenuhi, tapi ya, rasanya nggak muncul. Nggak nyambung aja. Kadang emang nggak ada penjelasannya. Dan itu nggak bikin dia kurang atau kamu lebih. Cuman, bukan match aja. Nah, sebagai penutup, dengerin baik-baik ya. Kamu harus banget, bener-bener harus ingat satu hal penting. Kamu tuh bukan orang yang gak layak dicintai.
Serius, jangan lagi-lagi make pengalaman pahit kamu ini buat nambahin bukti ke cerita lama yang sebenarnya udah basi dan gak valid itu. Cerita yang bilang kamu terlalu ini, terlalu itu, gak cukup layak, bla bla bla. Stop. Faktanya, kamu cuman lagi ngasih cinta ke orang yang emang gak punya kapasitas atau kemauan buat nerima dan ngejaga cinta itu. Udah. Sesimpel itu. Bukan salah kamu. Bukan karena kamu kurang. Nah, kalau kamu ngerasa udah capek banget terus-terusan nyangkut di zona abu-abu, males banget ngejar-ngejar kepastian dari orang yang isinya cuma bikin bingung, dan pengen berhenti nanya-nanya soal nilai diri kamu sendiri, ini saatnya kamu move on ke cinta yang nyata dan sehat. Dan kalau kamu bener-bener pengen lepas dari pola kayak gini, emang sih nggak mudah. Lepas dari hubungan setengah-setengah yang cuman bikin kamu anxious, belajar bikin standar yang nggak bisa digoyang, dan jadi pribadi yang nggak perlu ngejar cinta. Harapannya sih setelah ini kamu udah jadi orang yang otomatis menarik cinta itu sendiri. Kalau ini relate banget buat kamu, please share ke teman kamu yang butuh dengerin ini juga. Karena kita semua pasti punya satu temen yang lagi butek banget dan perlu denger kalimat ini. Kamu tuh nggak perlu ngeyakinin siapapun buat mau sama kamu. Orang yang bener, yang emang jodohnya kamu, dia bakal milih kamu tanpa banyak mikir. Jadi pertanyaannya tuh bukan lagi, apakah gue pantas dicintai? Tapi, kenapa gue masih ngasih waktu buat orang yang gak bisa sayang ke gue dengan cara yang layak gue dapet? Kamu tuh berhak banget buat minta lebih. Kamu berhak banget buat ninggalin yang gak sepadan. Dan percaya deh, kamu bakal baik-baik aja. So guys, itu aja buat hari ini. Semoga harinya menyenangkan, sehat selalu ya. Dan seperti biasa, gak bosen-bosennya gue mau ngucapin, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.